dalam doa kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan dengan segenap rasa cinta kami Tuhan. Kami datang Tuhan dengan rasa haus dan lapar Tuhan. Dan kami percaya saat kami datang dengan rasa haus dan lapar, Engkau pasti melawat setiap kami pagi hari ini. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami saat ini. Kami mau bebaskan roh kami menyembah-Mu. Kami mau mengizinkan-Mu menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami. Biarlah segala hormat pujian kami naikkan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
sahabat-sahabat-Mu yang setia. Dia yang tidak pernah meninggalkan dalam segala keadaanmu. Engkau yang mengasihi Tuhan, Engkau yang mengasihi Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya, jangan batasi kuasa Tuhan. Buka hatimu, sembah Tuhan. Kami mengizinkan-Mu melawat setiap kami pagi hari ini, Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu kami panggil nama-Mu Yesus. Yesus, Engkau sumber kekuatan kami, tempat perlindungan kami, menara kekuatan kami. Haleluya. Ya ralaba sekiara laba ya ralaba se. Sekiara laba ya ralaba. Ya ralaba sekiara laba ya ralaba se. Sekiara laba ya ralaba se. Haleluya. Sungguh hati kami merindukan-Mu Allah Roh Kudus. Sungguh hati kami menanti-nantikan-Mu. Pagi hari ini kami datang dengan segenap rasa cinta kami, dengan rasa hormat kami kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian, Engkau Allah yang layak terima hormat. Segala kemuliaan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan pujian kami persembahkan penyembahan kami Tuhan.
Kamu tenangkan hati kami Tuhan. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan. Kamu serahkan Tuhan segala beban yang ada di pundak kami saat ini Tuhan. Segala beban pergumulan umat-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami berseru panggil nama-Mu Yesus, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab kami punya Allah El Shaddai, Allah yang besar. Kami gak jalan sendiri Tuhan, tapi kami punya Tuhan Yesus yang memegang tangan kami. Kami punya Tuhan Yesus yang menggendong kami saat kami susah, saat kami tidak punya jalan keluar Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, saat kami panggil nama-Mu Yesus, Engkau yang membuka segala pintu-pintu terobosan. Engkau yang membukakan segala jalan-jalan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, Engkau Allah yang menyediakan. Sebab Engkau Allah Yehovah Jireh, penyediaan yang datangnya dari surga Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, sembah Tuhan, angkat suaramu. Haleluya. Engkau yang butuh Tuhan Yesus, Engkau yang membutuhkan kekuatannya, Engkau yang membutuhkan kuasanya, Engkau yang butuh dihibur. Izinkan Allah Roh Kudus melawanmu pada pagi hari ini. Izinkan Tuhan Yesus menyambamu pagi hari ini. Jangan membatasi kuasanya. Biar awan kemuliaan memenuhi tempat ini Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, ini saja Engkau melawan setiap kami, menyegarkan setiap kami. Kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Saya jemaat untuk sama-sama berdiri bersama yang kita. Mari bawa pujian-Mu, mari angkat tangan-Mu, berikanlah pujian-Mu yang terbaik buat Raja segala raja Allah kita yang hidup. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan.
Tuhan kami percaya lawatan-Mu tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Tapi kami rindu lawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu memuji-Mu, kami rindu mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang rindu memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita, amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita mengikut Tuhan, tidak ada yang rugi, tetapi kita diberkati oleh Dia. Amin. Amin. Dere Gusti ora rugi nyatani, dere Gusti saya ayam atine sanyatani wae uripku mundak berkahe. Katakan dere Gusti ora rugi nyatani, dere Gusti saya ayam atine mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Sama-sama lebih lagi katakan dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti saya ayam atine sanyatane wae uripku mundak berkahe. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti saya ayam atine mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Lebih lagi katakan dere Gusti nyatane, dere Gusti saya ayam atine sanyatane wae uripku mundak berkahe. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti saya ayam atine mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Monggo-monggo sami dere Gusti, monggo sami dere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo-monggo sami dere Gusti. Saudara, lagunya ini kan dangdutan. Nah, kalau dangdutan tuh kalau enggak goyang, enggak asik tuh. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan, amin, pagi hari ini ya. Kita mau sama katakan, monggo-monggo sami dere Gusti. Katakan, monggo mas sami dere Gusti. Kalau ada yang cewek, monggo mbak sami dere Gusti, gitu ya. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo-monggo sami dere Gusti. Kita janjian ya, kalau yang kanan kirinya cewek panggil monggo mas samin, monggo mbak samin derek Gusti sampai salah. Kalau yang laki katakan monggo mas samin derek Gusti ya. Kita mau menari buat Tuhan kita, amin. Ya, monggo mas samin derek Gusti, monggo mas samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo-monggo, panggil lagi kanan kirinya katakan monggo mas samin derek Gusti, monggo mbak, monggo mbak samin derek Gusti, amin. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo-monggo samin derek, katakan lagi monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo-monggo samin derek, katakan sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkati, amin. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Katakan sajeke aku derek Gusti, yang diberkati Tuhan. Katakan uripku tansah diberkati, katakan hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem,
Jemaat sendiri katakan matur nuwun. Tangannya begini. Matur nuwun. Yo. Katakan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Amin dalam hidupku dan dalam hidupku. Matur nuwun Gusti Yesus. Kami naikkan ucapan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur. Sekali lagi ya, kita naikkan ucapan terima kasih kita buat Tuhan. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sekali lagi. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sekali lagi katakan matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Yang diberkati Tuhan pada pagi ini, boleh lambaikan tanganmu. Mari kita sama-sama berdoa syafaat buat bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini, buat hari ini Tuhan. Kami masih ada hari ini karena semua anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami bawa Tuhan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang beracara atas bangsa negara kami Indonesia ini. Kami tahu Tuhan, pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas bangsa kami negara Indonesia ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memimpin, Engkau berikan hikmat-Mu bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan, beserta jajarannya Tuhan. Kami Tuhan, kami berdoa, sehati Tuhan, bawa pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang berikan hikmat-Mu Tuhan, biarlah apa yang direncanakan buat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, adalah yang terbaik Tuhan, yang daripada Engkau buat kesejahteraan setiap rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu Tuhan tercurah senantiasa ada bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, yang ada di seluruh pelosok negeri Nusantara Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja-Mu ini Tuhan adalah milik-Mu Bapa. Nama-Mu akan dipermuliakan atas bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau pelihara Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu pula dengan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan sedang berbeban berat, yang sakit Tuhan, Kau pulihkan, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Engkau berikan kesembuhan, Kau berikan penghiburan, Kau berikan sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan untuk perjalanan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati persembahan kami, apa yang telah kami persiapkan Tuhan kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Tuhan kami berucap syukur, kami memberikan persembahan untuk kerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat itu juga Tuhan, pada pagi ini Bapa, kami mau membawa Tuhan setiap anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pada pagi ini Tuhan, sebentar mereka akan masuk dalam gereja anak. Biarlah Tuhan pimpinan-Mu atas ibadah pada pagi ini, atas ibadah gereja anak pada pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap pengajaran, setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan boleh diterima oleh anak-anak-Mu ini Bapa. Kau berkati Tuhan setiap kakak-kakak pengajar Tuhan yang kami berikan pengajaran bagi anak-anak kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan pewahyuan baru daripada Engkau buat para pengajar.
Kami serahkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan pada gereja anak pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Tuhan atas gereja anak pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemudian mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Saudara yang mau memberikan persembahan melalui QR, bisa memberikan persembahan dan jangan lupa untuk ditambahin kodenya berupa rupiah ya, jumlah rupiah ditambahkan untuk memudahkan bendahara di dalam memberikan laporan keuangan. Dan bagi Bapak Saudara yang sedang mengalami persoalan, membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, silakan mengisikan QR berikut, maka tim pasukan doa akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Hadirilah ibadah doa malam hari Rabu 19 Oktober 2022 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Jemaat Narwasi Mujizat sama-sama ikutilah retreat Jemaat GPI Narwasi Mujizat yang akan diadakan tanggal 29, 30 April sampai 1 Mei 2023 dengan harga Rp550.000 per orang ya. Lalu menginapnya 3 hari 2 malam. Ya, ini tempatnya bagus, bersih ya, yang pasti dan nyaman. Ya, kita akan melihat tayangan slide berikut ini. Saya silakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Yang percaya bahwa Engkau dipelihara Tuhan, sama-sama kita bagi puji ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Banyak yang pelayanan bisa masuk ke depan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau tunggu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kami. Tuhan yang berjalan di depan kami, menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, Kau lebih dari tahu apa yang menjadi keperluan kami Tuhan, kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sudah membajak seluruh hati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami saat ini menyiapkan telinga kami menyiapkan hati kami menyiapkan seluruh keberadaan kami Tuhan, untuk kami menerima suara-Mu, mendengarkan tuntunan-Mu untuk setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, Kau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kami percayalah Roh Kudus Kau terus bekerja. Kau terus bekerja di ruangan ini Tuhan. Juga untuk seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi, Shalom. Ya, ini sudah masuk bulan Oktober ya. Saya itu kemarin waktu kita timur minta ini, waktu kita mau masuk doa semalam suntuk itu ada yang menyeletuk gini, loh sudah ini ya, sudah akhir bulan ya, perasaan baru ditayangkan gitu ya, baru ditayangkan doa awal bulan untuk masuk ke awal bulan September. Nah ini kok sudah ujuk-ujuk gitu ya, bahasa Jermannya ujuk-ujuk, ternyata sudah sampai Oktober. Saya sudah ngomong, Bugem, mari gini wis Natal lagi kita, Naem nanti pohon Natalnya gimana ya, sudah begitu. Perasaan barusan ya, kita lihat pohon Natal kita putih biru. Nanti sudah mikir, ini nanti tahun 2022 pohon Natalnya mau warna apa? Ya, mau warna apa? Ya, bukan tanpa terasa, tapi terus berjalannya waktu, ternyata tahun 2022 ini kita sudah sampai di bulan yang ke-10, pertengahan bulan ya. Tinggal kurang sisa berapa berarti? Cuman 2,5 bulan selesai 2022. Siapakah yang merasakan tahun 2022 kita mengalami penyertaan Tuhan? Amin, Tuhan kita keren banget ya. Tuhan kita keren sekali ya. Saya percaya di setiap langkah-langkah hidup kita di tahun ini ya, itu setiap orang akan mengalami banyak hal ya. Setiap orang saya percaya akan alami banyak hal. Mungkin ada yang ada masa susah ya, ada masa sukacita ya, ada masanya seneng-seneng, ada masanya mungkin lagi hatinya aduh hatinya enggak tenang atau bagaimana. Selama tahun 2022 ya, selama tahun 2022 saya percaya kita mengalami banyak hal, tapi satu, kita percaya bahwa Tuhan itu penuntun hidup kita, amin ya. Pada waktu sebelum masuk doa semalam suntuk, waktu masuk di awal bulan Oktober ya, sebelum itu saya sudah duduk ya, saya sudah menenangkan diri begitu ya, sudah menenangkan diri. Tuhan, ini masuk bulan ke-10, saya bilang masuk bulan ke-10 ya. Saya kalau kita melihat kondisi sekarang, kita bersyukur kondisi COVID itu sudah mulai melandai, betul ya, sudah mulai melandai, walaupun masih ada yang kena gitu ya, kanan kiri kena gitu masih ada, tapi sudah cukup melandai ya. Tapi orang-orang bilang ya, apalagi banyak yang ngomong gini, tahun 2023 itu gelap, katanya begitu ya. Masih belum masuk 2023, mereka terutama mungkin para pelaku ekonomi itu akan bilang 2023 itu gelap gitu ya, 2023 gelap. Bahkan kemarin saya membaca satu review dari WEF, dari World Economic Forum ya, mereka tuh orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi, mereka pakar-pakar ekonomi, mereka kumpul semuanya bulan September yang lalu juga ya, mereka bikin satu perkumpulan, mereka jadi memprediksi kira-kira nih kondisi bagaimana gitu ya, terus jadi mesti prepare seperti apa, seperti itu. Mereka malah bilangnya begini ya, dari kesimpulan mereka melihat ini yang gelap itu bukan cuma 2023, tapi mereka memperkirakan itu sekitar 5 sampai 7 tahun ke depan ini kondisi ekonomi belum bisa kembali pulih seperti sedia kala. Saya bukan mau menakuti, tidak, tapi kita mesti mempersiapkan diri ya, kita harus mempersiapkan diri. Waktu saya masuk, pada waktu saya memasuki doa semalam suntuk itu, saya cuman memulai doa saya duluan gitu ya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini sudah masuk bulan yang ke-10. Yang ada di depan saya bukan sesuatu yang lebih mudah, tapi sesuatu yang susah, sesuatu yang saya enggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Saya enggak tahu apa yang terjadi. Apa yang mesti saya lakukan ya Tuhan ya? Apa yang mesti saya
persiapkan seperti itu. Waktu saya duduk, jadi sebelum memulai masuk ke doa, itu Tuhan menyampaikan satu hal secara pribadi buat saya. Ya, Tuhan bilang, aku gembala hidupmu. Itu Tuhan yang Tuhan sampaikan ke saya. Terus waktu kita mulai masuk dalam doa, ya waktu itu masuk dalam doa ternyata itu terkonfirmasi. Ya, terkonfirmasi di dalam doa semalam suntuk bahwa Dia adalah gembala untuk setiap kita. Saya ulang lagi pesan Tuhan untuk bulan ini ya, bulan Oktober. Dikatakan bahwa kita semua jemaat GBI Narwastu Mujizat itu adalah miliknya Tuhan. Ya. Kita ini miliknya Tuhan. Dan Tuhan walaupun itu secara spesifik ternyata dikonfirmasi juga waktu itu lewat Ibu Gembala dikatakan Tuhan itu adalah gembalamu. Ya, Tuhan itu adalah gembalamu. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Konfirmasi sekali. Ya, walaupun sebelumnya Tuhan sudah menyatakan, Tuhan aku mesti gimana? Tuhan cuma bilang, aku gembala hidupmu. Ya, Jehovah Rohi, aku gembala dalam hidupmu. Ya, aku gembala dalam hidupmu. Nah, ternyata terkonfirmasi dikatakan bahwa Tuhan, ya, Engkau harus menjadikan Dia gembala dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ngomong gembala, ya tentang gembala yang baik, kita pasti ingat satu bagian firman Tuhan yang kita semua pasti tahu, dibikin lagu, ya banyak lagu tentang ini dari Mazmur 23, ya Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, ya ini sudah tayang di depan, ya. Baik, kita mau baca sama-sama, ya kita mau baca sama-sama ya, bukan cuma saya. Terima kasih multimedia, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membiarkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau Bapak Ibu tadi menyanyi dengan sungguh-sungguh, ya, menyanyi dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu akan merasakan bagaimana sebenarnya, ya, saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat-sangat dicintai Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkata, ya, di sini Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tahu ya, Daud itu kerjanya apa? Angon domba. Ya, jadi ini benar-benar satu ungkapan hatinya dia. Ya, dia tahu bagaimana seorang gembala, karena dia memang gembala. Kita tahu bagaimana dia bilang dombanya dia itu berapa? Bukan 200, 300, 2 sampai 3 ekor. Tapi dikatakan dia kalau menggembalakan domba, jaga domba, hadapin singa, hadapi beruang, ayo kita fight. Ya, 1 lawan 1, ayo. Dan Daud yang sudah mengalami hidup sebagai gembala, berkata bermazmur buat Tuhan, memuji Tuhan, berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ini satu satu ungkapan Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bukan berkatanya gini, Tuhan adalah gembala bagi seluruh rumahku. Kalau Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembala. Artinya setiap Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu,
Tuhan itu menuntun kita sebagai gembala satu demi satu, bukan keroyokan. Tahukah Bapak Ibu bahwa kalau dia menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rohi, gembala yang baik, artinya apa? Hidup kita ini satu persatu itu dituntun oleh dia. Ya, dituntun oleh dia. Ya. Kalau Bapak Ibu baca ya di Yohanes 10 ayat 3, itu nanti bisa dibaca semua ya. Itu perikopnya Yohanes 10 itu gembala yang baik. Di situ ada satu kalimat yang menyatakan seperti ini. Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya. Jadi kalau Tuhan itu adalah gembala, menyatakan diri, aku gembala hidupmu. Itu artinya bukan keroyokan, aku gembalanya untuk seluruh umat GBI Narwastu Mujizat. Bukan cuma itu. Tapi dia akan menjadi gembala untuk hidupnya Pak Joli, untuk hidupnya Seva, untuk hidupnya Halin, untuk hidupnya setiap nama-nama yang ada di sini. Ya, ini tidak main-main. Waktu saya terima Tuhan adalah gembalaku, saya cuma belajar ini apa Tuhan? Ya, saya tahu saya pernah menyampaikan tentang Tuhan adalah gembalaku, pernah. Tapi saya cuma Tuhan apa ini Tuhan? Ya, ternyata setiap nama kita, ya setiap nama kita itu jadi kesayangannya Tuhan. Ya, tadi lagunya sudah dinyanyikan. Ya, ini aplikasinya. Tahukah Bapak Ibu bahwa saya dan Bapak Ibu itu kesayangannya Tuhan? Bahkan dia mengenal nama kita satu persatu. Dan dia berkata, aku mau menuntun hidupmu. Wow, ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dia mau setiap kita, ya setiap kita, satu demi satu, sadar sepenuhnya bahwa setiap namamu disebut oleh dia. Setiap namamu itu mau dituntun oleh dia. Ya. Setiap namamu mau dituntun oleh dia. Nah, bagaimana caranya dia menuntun? Ini kan masalahnya ya. Dia mau, tapi bagaimana caranya kita ini bisa dituntun? Ya, kita bisa dituntun. Jehovah Rohi tuh ya, gembala, aku adalah gembala. Selain berbicara bahwa dia adalah gembala yang menuntun setiap pribadi, bukan keroyokan, tapi setiap pribadi. Ya, Jehovah Rohi, ya, dari kata ra'ah, ya, itu mengandung arti kata lain yaitu fellowship, relationship. Bagaimana caranya supaya setiap pribadi kita ini benar-benar ada dalam tuntunannya Tuhan? Tidak ada cara lain. Miliki fellowship, miliki relationship. Ya. Kita sama Tuhan itu seperti sahabat, ya. Arti katanya miliki fellowship, miliki relationship. Dia itu jadi kalau apa ya? Kalau mungkin anak-anak ngomongnya gini, koncoplek. Ya, mau ngomong sama Tuhan, cerita sama Tuhan pribadi lepas pribadi, dia dengar. Ya, dikatakan tadi kan, saat waktu kau berseru dia dengar. Itu loh Jehovah Rohi itu buat engkau. Dia rindu setiap kita punya hubungan pribadi dengan dia, punya relationship, punya fellowship dengan dia. Kita tahu bahwa namanya domba, ya, domba itu banyak kurangnya. Domba itu punya pandangan mata yang sangat terbatas. Kita diumpamakan sebagai domba. Domba itu punya pandangan mata yang sangat-sangat terbatas. Nah, dan domba itu, ya, domba itu kalau dibiarin sendirian, misalnya nekat-nekat, aku lapar, aku mau cari makan sendiri, alamat, hilang, nyasar. Karena memang itu bawaannya domba. Ya,
Bawaannya domba itu apa? Kalau nggak bisa cari makan sendiri, nggak bisa cari minum sendiri. Itu kita, itu loh domba. Ya, jadi seringkali kadang-kadang kita mungkin aku tak cari makan sendiri, nyasar, nggak bisa balik. Ya, karena itu memang itu domba itu seperti itu. Kelebihannya domba itu cuma satu. Apa? Telinganya itu akan bisa mendengar suara dari gembalanya, bukan gembala sebelah. Cuman bisa dengar gembala, suara gembalanya, satu gembala. Ya, satu gembala. Saya ulang lagi, hari Rabu sudah disampaikan dengan jelas oleh Ibu Gembala. Domba lebihnya tuh cuma satu, di telinganya dia bisa mendengar, dia bisa mengidentifikasi suara gembalanya tok. Gembala yang lain dia nggak akan tahu. Sebegitunya ya, Tuhan itu kasih satu ilustrasi yang luar biasa untuk kita nih nyadar benar. Tanpa kita punya relationship dengan Tuhan, kita ini apa? Tersesat, nyasar kita. Ya. Yaitu domba itu cuma satu, lebihnya itu tadi, dengar, tapi dengarnya dari suara gembala. Nah, kalau misalnya dengar dari yang lain-lain, ya, dengar yang lain-lain banyak, ini di sana, itu di situ, pasti nanti nyasar nggak karu-karuan. Ingat nggak anak-anak youth itu yang follow your leader? Ya mungkin nanti bisa, nanti ditayangkan nggak ya? Jadi ditayangkan? Oh enggak, saya pikir ditayangkan gitu retreatnya yang lalu. Jadi waktu kemarin retreat itu ada satu permainan itu judulnya follow your leader. Jadi grup satu dibagi 4 grup gitu, terus ada pemimpinnya. Nah mereka ditutup matanya dan cuman gini, dengerin kata-katanya pemimpinnya. Nah, tapi yang paling banyak muncul apa? Distraction-nya. Jadi ya ketawa mereka. Ya, dibilang nanti pokoknya aku pakai kode kiu gitu ya. Pemimpinnya ngomong kiu kuabeh seluruh peserta melok kabeh kiu. Wengong ini dombanya. Sing endi iki ya? Sing endi iki ya? Ya Ril. Ya, ini kemarin jadi pemimpin sampai suaranya habis. Seperti itu loh Tuhan itu. Sampai ya seperti itu Tuhan, mereka tuh sampai suaranya serak semua itu. Daniel ya, Kevin, Ariel suaranya sampai habis semua. Kenapa? Kasih tuntunan itu mereka sampai suaranya habis. Saya cuma membayangkan ya, saya ngikuti permainan itu, saya membayangkan, iya Tuhan tuh panggil kita kasih tuntunan, seringkali kita nih lebih ribet sama apa? Bingung sama ini, bingung sama yang di distraksinya ini. Tapi kita enggak fokus sama Tuhan. Ya, seringkali kita kalau misalnya lihat sebelah gitu ya, sepeda motornya kok baru ya, wis bingung. Bener enggak? Terus lihat mobilnya kok baru ya, bengong maneh. Loh, dia kok rasanya lebih diberkati toh Tuhan. Kok aku enggak? Bengong enggak? Iya. Terlalu banyak distraction yang membuat kita lupa kita punya gembala yang luar biasa. Ya, kita punya gembala yang luar biasa. Seringkali kita lebih ribut ya, kita hidup kita ini diisi dengan kebingungan melihat kanan kiri seperti itu, kita sampai lupa tentang arahan dari gembala. Yang membuat kita enggak sampai ya, membuat kita enggak sampai ketemu sama gembala kita, enggak ketemu sama jalurnya kita tuh di mana. Ya. Seringkali dalam hidup kita ya, hidup kita kalau kita misalnya Tuhan, aku mau begini Tuhan, aku mau begini Tuhan. Ya. Tuhan aku tuh kepingin begini loh. Ya. Tuhan, tolong sertai aku ya Tuhan. Tolong sertai aku Tuhan. Aku misalnya nih ya, aku mau buka toko baru Tuhan. Tuhan sertai aku ya.
Seringkali kita nih cuman, tolong sertai aku dengan melihat situasi kondisi di samping, cuman berhenti, Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi kita lupa tentang satu hal, pimpinan Tuhan. Bukan berarti penyertaan Tuhan tidak penting, sangat penting. Tapi apakah penyertaan Tuhan cukup? Sel boleh maju nggak, Sel? Contoh, Sel. Kalau Tuhan menyertai kita, ini kan, disertai. Ya, ini. Tuhan, ya misalnya, Tuhan, aku mau gini, berkatakan aku Tuhan ya. Sepertinya kita dipaksa Tuhan gini loh. Seringkali juga pada waktu penyertaan Tuhan, kita maunya apa? Akunya ini loh, mauku Tuhan. Anda lupa dia itu gembalamu. Engkau menempatkan dia di sini. Tuhan pokok sertai aku Tuhan, sertai aku. Kalau ternyata apa yang kita mau enggak cocok jadinya. Loh Tuhan kok gitu saya Tuhan? Ya apa ya? Iya. Dia sebagai gembala di sini. Ini tuh di depan sini. Jadi Tuhan ngomong maju ya maju, ya. Tuhan ngomong maju. Tuhan ngomong kanan, saya kanan. Kiri, saya kiri. Ojo opposite loh ya. Kalau ono permainan opposite, ya. Saya kelihatan enggak? Enggak. Tuhannya yang kelihatan. Dia gembala yang baik ini loh yang kelihatan. Terima kasih Sally, silakan duduk. Seringkali kita cuma minta, Tuhan tolong berkati saya Tuhan. Tuhan tolong sertai saya Tuhan. Tapi kita lupa. Enggak cukup cuman penyertaan Tuhan, enggak cukup cuman berkat Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan, Engkau mau aku nih gimana? Tuhan, aku mesti ya apa Tuhan? Seringkali kita lupa. Seringkali kita, Tuhan tolong berkati aku gini. Tapi kita memikirkan cara kita sendiri. Kalau ada masalah, Tuhan tolongan aku Tuhan. Mikir enaknya ya apa ya? Nyari pertolongan kepada siapa ya? Salah satu keputusan terbodoh untuk menyelesaikan masalah adalah mengandalkan manusia. Betul? Salah satu keputusan terbodoh untuk mencari jalan keluar dari masalah kita adalah apa? Mengandalkan manusia. Kita ngomong Tuhan tolong ya Tuhan. Saya bingung cari kanan, bingung nyari kiri. Tempatkan dia sebagai gembalamu yang agung. Gembala berdirinya di mana? Jalannya di mana? Di depanmu. Bagian kita tadi apa? Miliki fellowship, miliki relationship. Sehingga kau dikasih hatimu, dikasih kepekaan untuk lebih lagi, untuk tahu itu suara gembalamu. Karena kelebihan kita cuma di situ. Ya, kelebihan kita cuma di situ. Mendengarkan suara gembala. Gimana caranya mendengarkan suara gembala? Kalau tidak pernah kenal gembalanya seperti apa? Jadinya bingung semua. Ke kanan, semua ke kanan, melok ke kanan, ke kiri, padahal gembalanya mau maju. Nanti akhir-akhir, loh Tuhan kok begini? Ini menjadi koreksi dalam hidup saya. Ya, waktu Tuhan menyatakan, aku gembalamu. Saya cuma, baik Tuhan ya, benar-benar ikuti arahan gembala. Benar-benar ikuti arahan gembala. Kalau enggak bisa. Kondisi di depan kita enggak tahu seperti apa. Bahkan Indonesia sendiri ngomong katanya gelap begitu ya. Tapi percayalah, saat kau mengikuti gembalamu, ya, saat engkau mengikuti gembalamu, apa yang menjadi janjinya? Ya, tadi kita sudah baca. Ya, kita sudah baca. Ini luar biasa.
Ya, gembala yang baik itu walaupun saat dikatakan gelap, ya, dikatakan apa? Bahkan gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, di sini dikatakan tuh lembah kekelaman tuh apa? Lembah kekelaman dikatakan apa? Bayang-bayang maut. Rasanya kita ini seperti sudah hampir mati, ya. Depan ketutup, belakang ketutup, kanan kiri nggak ada jalan. Ya, kondisinya seperti itu. Tapi dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau besertaku. Ini loh janjinya. Kalau kita menempatkan dia, ya, sebagai gembala kita, menempatkan dia di depan kehidupan kita, ya, menempatkan dia, dikatakan walaupun rasanya tidak ada jalan, aku tidak takut. Karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita, Tuhan yang ngasih arahan sama kita. Asal kita taat, asal kita dengar, asal kupingnya ini benar-benar dibuka lebar-lebar, asal hatinya terarah sama Tuhan. Ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini keren sekali. Kita lanjut ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kira-kira nih ya, kalau kita fight ya, kita ngadepin lawan, kira-kira sudah bingung ya. Waduh, ini lawan di depan kita, ya. Apapun masalah di depan kita. Tapi dikatakan apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku. Kalau kita ini misalnya dalam kondisi apa ya? Seringkali kita dalam kondisi lapar, ya, dalam kisah kondisi lapar itu kita pasti tidak tenang. Aduh, nggak enak sekali melakukan sesuatu. Ya, di sini Tuhan, firman Tuhan ini dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, artinya pada waktu kita menghadapi segala sesuatu, Tuhan itu memberikan kekuatan penuh untuk setiap kita. Ya, kalau kita misalnya lapar mengerjakan sesuatu tuh enak apa enak? Nggak enak. Ya, nggak enak. Coba, wes ayo makan dulu, sudah makan, perutnya tenang. Ngerjain sesuatu lebih enak nggak? Enak, malah sampai ketiduran gitu ya, sampai tidur. Ya, dikatakan bahwa menghadapi apapun, Tuhan memberikan ketenangan untuk setiap kita. Ya, dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wong waktunya perang tapi dikasih makan. Ya, dikasih makan. Artinya apa? Tuhan kasih kekuatan buat kita. Tuhan kasih kekuatan buat kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dikatakan pada waktu kita menghadapi bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan mengatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya apa? Bahwa Tuhan menyediakan penyertaannya yang luar biasa. Kita dikasih kekuatan, ya, dikatakan apa? Engkau mengurapi. Pengurapan Tuhan ada untuk setiap orang-orang yang menjadikan dia gembala dalam hidupnya. Pengurapan itu yang memampukan engkau untuk terus mengerti rencana Tuhan. Ya, diurapi. Ya, kalau dikatakan engkau mengurapi aku, jadi pengurapan itu turun dari Tuhan sendiri. Pengurapan itu membuat apa yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, rasanya yang tidak pernah kau pikir, itu Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah engkau dengar dalam pengurapan Tuhan, itu terjadi atas hidup saya dan di atas hidup Bapak Ibu Saudara. Asal kau menjadikan dia gembala. Bukan cuma Tuhan tolong aku, Tuhan berkati, Tuhan, ya. Tapi berkata, Tuhan tuntun langkah hidupku. Tuntun setiap langkah hidupku. Ya. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow. Dikatakan kebajikan, ya,
dan kemurahan. Semuanya dikasih. Asal engkau menempatkan dia di depanmu. Ya, semuanya dikasih. Saya percaya saat kita menempatkan Tuhan ya, menempatkan Tuhan, itu apapun dikasih. Bahkan hal-hal yang kecil sekali ya, kecil-kecil, itu Tuhan akan atur luar biasa. Kemarin kalau enggak salah pas mobilnya Bu Seli sempat rusak, terus dibawa ke bengkel. Bengkelnya ngomong, "Bu, iki aku hari terakhir, Bu, besok aku tutup," betul? Kalau misalnya telat sehari, nggak bisa masuk bengkelnya, tepat waktunya. Itu loh penyertaan Tuhan. Kemarin itu jujur, saya sempat lambungnya nih sempat kambuh gitu ya. Lambungnya sempat kambuh, badannya tuh nggak enak semua. Terus biasanya kalau saya mau ke Surabaya, saya punya ada mbak yang biasanya kalau tolong aku dipijet gitu ya, tolong aku dipijet, tapi biasanya saya sudah janjian sama dia lama ya, aku tanggal sekian ke Surabaya, bisa ndak? Oh bisa, jadi kita atur waktu lah. Kemarin saya nggak ngatur waktu apa, tapi saya ngomong, Tuhan ini kok tiba-tiba lambungnya nggak enak sekali ya, lambungnya nggak enak sekali. Terus tak hubungin mbaknya ya, nggak usah. Ya sudah katanya, Tuhan aku tak telepon mbak namanya Mbak Indah toh, Tuhan aku tak telepon Mbak Indah, aku mau janjian pijet, nggak usah katanya gitu, nggak usah. Ya wes nggak usah. Ya sudah saya nggak usah katanya ya. Ya sudah nggak usah begitu kan. Terus tiba-tiba waktu perjalanan saya balik ke Surabaya hari Jumat ya, di travel, telepon Mbak Indah sekarang. Telepon Mbak Indah. Loh, ya telepon ya WA, ya saya WA. Mbak, besok ada waktu nggak slot pagi gitu ya. Slot pagi untuk hari Sabtu. Terus nggak dijawab-jawab Bapak Ibu, nggak dijawab-jawab. Terus setelah itu beberapa lama, terus bilang, ada C, jam 9. Ya wes oke Mbak, aku ambil. Terus kemarin Sabtu dia datang, dia tuh ngomong gini, C ku tua Pak Pol waktu nih C. Saya bingung, apa Mbak? Sebenarnya saya tidak punya waktu, tidak punya slot kosong buat CC. Ya. Tapi 5 menit sebelum jadi dia tuh waktu terima WA saya, itu dia masih ada customer gitu kan. Terus makanya nggak dijawab-jawab. Nah ternyata dia bilang 5 menit sebelum WA-nya CC masuk, ada satu orang ngomong, Mbak maaf ya, aku cancel 5 menit. Jadi tak lihat dia kan duluan masuk 5 menit, oke, punya CC masuk, tak jawab, iya C ada, ya kan. Terus begitu saya, oke Mbak besok ya, iya. Begitu saya jawab gitu, dia ngomong, setelah itu CC jawab iya, saya terima WA lagi. Ada orang yang minta untuk dipijet juga sama dia. Ada orang C minta dipijet, persis CC setelah ngomong iya. Nah, terus ya tak tolak C, wong CC masuk duluan. Kok iso ya C ya? CC kok iso tua Pak Pol ya? Lo lihat entah, urusan begitu aja itu loh, bisa cocok ya, bisa telepon WA sekarang. Bapak Ibu, kalau engkau menempatkan dia sebagai gembala dalam hidupmu, uruti pimpinannya, bahkan hal yang cilik-cilik, kayak yang rasanya modelnya gak bejaji gitu ya, Tuhan tuntun. Ya, Tuhan tuntun dengan cara yang luar biasa. Saya percaya kita tinggal 2,5 bulan lagi mengakhiri tahun 2022, bahkan nanti tahun 2023 terusnya sampai seterusnya, sampai seumur hidup kita. Jangan cuma berhenti untuk Tuhan tolong serta, Tuhan tolong, Tuhan tolong Tuhan, ya aku mau ini Tuhan, aku mau ini. Tapi jangan lupa untuk Tuhan pimpin langkah hidupku. Dan itu dimulai dari saya dan Bapak Ibu. Kalau kita enggak mau, ya, kalau kita enggak mau dipimpin oleh Tuhan, ya, gimana caranya Tuhan akan menuntun langkah-langkah hidup kita? Ini kembali kepada saya, kepada Bapak Ibu di tempat ini. Sediakan dirimu untuk mau dipimpin oleh Tuhan.
Sediakan seluruh hidupmu untuk dipimpin oleh Tuhan. Setiap kata-kata kita minta dipimpin oleh Tuhan. Supaya setiap kata-kata kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Setiap apa yang kita mau kerjakan, minta ya dengan kesungguhan hati, dengan rela hati, Tuhan pimpin hidup. Tuhan pimpin hidupnya Hendy, Tuhan pimpin hidupku. Supaya apa? Setiap kata-kata kita, setiap apa yang mau kita kerjakan, serahkan sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Kalau kita menjadikan dia gembala, menempatkan dia di depan kita, mengikuti arahannya, mengikuti tuntunannya. Dikatakan bahkan di masa lembah kekelaman sekalipun, dia berikan urapannya untuk engkau, untuk saya. Bahkan di masa yang rasanya sudah tidak ada jalan keluar, di lembah bayang-bayang maut, rasanya mungkin mau mati, dia ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita mau, Tuhan pimpin langkah hidup. Pimpin langkah hidupku Tuhan. Saya tahu mungkin ini bukan sesuatu yang baru. Bapak Ibu mungkin sudah dengar bolak-balik tentang Tuhan Gembala yang baik, mengikuti dia. Tapi biarlah hari-hari ke depan ini adalah hari-hari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Karena cuman itu kekuatan kita. Karena cuman itu kelebihannya kita. Kelebihannya kita adalah kita mendengarkan suara gembala. Domba kelebihannya cuman di situ. Domba cuman bisa mendengarkan suara gembalanya. Yang lainnya apa? Enggak ada. Orang dia keluar sedikit, kalau dia nyerong sedikit ada pasti nyasarnya sih hilang. Bila setiap kita hari-hari ke depan, walaupun kita tidak tahu di depan seperti apa, kita tahu walaupun di lembah bayang-bayang maut sekalipun, kita punya Jehovah Rohi, Gembala yang baik. Gembala yang menuntun langkah hidup kita tidak pernah salah. Aku salah ya apa ya? Kembali. Tidak ada pernah kata terlambat untuk kembali. Ya, tidak ada pernah kata terlambat untuk kembali. Tidak ada pernah kata terlambat untuk memulai. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku menyediakan diriku dipimpin oleh Tuhan. Kalau mungkin kadang-kadang kita lalai, kita wis sak karepku ini. Kembali. Dia gembala kita yang luar biasa. Dia Allah yang luar biasa, gembala agung kita. Dan dia itu ada di depan kita saat ini. Yo nak, ya, yuk ikut. Bagian kita, apakah kita mau tetap tidak mau tuh, apa kita mau ke sana atau kita oke dekat, siap, aku ikut engkau. Biarlah firman ini boleh menjadi pengingat untuk setiap kita, mengingatkan setiap hidup kita kembali, untuk kita boleh bukan cuman Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan ya, Tuhan menyertai aku, bukan cuman sampai Tuhan menyertai ya, kita minta hidup kita disertai Tuhan, tapi kita mau mengikuti setiap arahan Tuhan. Buka telinga lebar-lebar. Kita dikasih 2 telinga. Buka telinga lebar-lebar. Ambil waktu-waktu untuk kau lebih dekat sama Tuhan. Ya, dikatakan berseru. Ya. Yeremia 33 ayat 3. Itu pesan Tuhan untuk setiap kita. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal-hal yang tidak kau pahami.
Bagaimana Tuhan bisa menyatakan hal yang tidak kau pahami kalau kau tidak menempatkan dia di depanmu? Saat engkau berseru, bukan berseru yang sekedar berseru, Tuhan aku tolong Tuhan, Tuhan begini. Tapi pada waktu engkau berseru, engkau tahu dia gembalamu di depanmu itu yang akan menuntun langkahmu sampai dia membukakan jalan-jalan yang baru, sampai dia menyatakan sesuatu yang tidak pernah engkau pahami, sampai dia menyatakan sesuatu yang luar biasa, bahkan di luar pikiranmu. Saat engkau berseru, berdoa, menaikkan permohonan, bukan cuma ngawur, Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku, tapi kau tahu, Tuhan aku menyediakan diriku, kau pimpin Tuhan. Tolong aku Tuhan, pimpin aku Tuhan, sampai aku menemukan jawaban Tuhan, sampai aku menerima jawaban Tuhan untuk setiap hidup. Jadikan dia gembala agung dalam hidupmu, dan percayalah, bahkan di masa lembah kekelaman sekalipun, dia tetap ada memimpin hidup kita. Bahkan dikatakan, bahkan sampai seumur hidup kita, dia Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Pak David lagi pelayanan ke GPI Alpha Omega hari ini, tugas 2 kali, jam 7, jam 10. Nanti malam saya sore, jam 5 sore tugas di sana. Ada beberapa kali pernah saya diminta untuk melayani di sana. Selama pandemi ada beberapa kali saya melayani di hari Rabu di doa malam. Dan beberapa kali juga ini saya diminta sih untuk ngisi di gerejanya beliau, gereja mereka. Tapi saya nggak tergerak ya, nggak kepingin gitu loh, belum ada signal. Tapi yang kali ini diminta couple, jadi suami istri. Dipaksa, maksa banget gitu loh, maksa banget. Bagi saya kalau bukan dari Tuhan, saya nggak mau keluar dari gereja ini sih, gitu. Nggak mau pelayanan keluar. Belum cukup. Saya mau puas-puasin dulu melayani di sini. Tapi dipaksa banget. Doakan ya, nanti sore saya melayani di ibadah umum mereka. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, retreat jangan lupa. Ya, retreat silakan mendaftar. Ya, mendaftar berarti dengan cara menabung ya. Kalau mendaftar berarti dengan cara menabung, dan kita sama-sama beriman sampai harinya bisa lunas semua dengan baik. Dan berita baiknya, gereja sudah booking bisnya untuk 60 seat, dan gereja juga dapat donatur untuk uang muka bisnya. Jadi ada yang support bisnya. Jadi jangan khawatir, biaya bis tidak dikenakan kepada jemaat. Jadi jemaat hanya dikenakan biaya tinggal 2 hari di sana, 2 malam di sana, untuk kita makan, untuk kita tidur, untuk kita rasa nyaman. Untuk bisnya disediakan di gereja, kita sudah booking untuk bisnya. Jadi bisnya, haleluya, aman. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur, puji Tuhan kepada yang sudah membantu saya untuk mencari bis, donatur juga yang sudah memberkati. Terima kasih banyak, Tuhan yang balas. Begitu. Nah, yang mau saya sampaikan lagi apa ya? Nggak ada yang perlu disampaikan. F. Pada saat dulu saya masih jadi organis di gereja saya dari kecil loh jadi pemain organ. Lagunya di multimedia ya. Kamu pasti nggak tahu lagu ini, kamu ikuti mama aja. Mama tak nyanyi sih, denger-dengerin sih, sudah mantap baru genjreng chordnya ya. Multimedia sudah? Saya taruh di multimedia lagunya. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Ya, ini kalau lagu standarnya di kidung jemaat dia harus main F.
Tapi kalau standar jemaat nggak bisa dinyanyikan di F ya, jadi turunkan ke D. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Bait 2. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan oh gembala, oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Oh gembala tentram hening, mengalir sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Katakan dengan senang hati, oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Terima kasih Tuhan. Oh gembala, mari angkat tangan kita mengakui Yesus sebagai gembala yang baik. Katakan tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang. Katakan gembala, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Kami yang kekurangan kasih Tuhan,
Engkau membuat hati kami berlimpah dengan kasih. Kami terus mengalir di dalam kasih yang mengalir dari tahta Maha Tinggi, dari Gembala yang baik yang menuntun kami. Tuhan, Engkau melihat setiap hati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami membutuhkan Engkau, hati yang haus, hati yang sendu, hati yang lelah, yang capek, yang letih, lesu, beban berat Tuhan. Tuhan, Engkaulah Gembala yang baik Tuhan, yang menyediakan hidangan di depan semua masalah-masalah kami. Engkau yang menuntun kami dengan tongkat-Mu, dengan gadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada di segala musim kehidupan kami. Engkau Gembala yang baik bagi kami Tuhan. Saat kami tidak tahu kami harus lakukan apa, Engkau Gembala yang baik, Jehovah Rohi, yang terus menuntun umat-Mu, menuntun jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendekap saat kami domba-domba-Mu ini tersesat bahkan sakit Tuhan. Engkau yang memulihkan kekuatan kami di dalam nama Yesus. Engkaulah Gembala yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus, mari sembah Tuhan. Cari hadiratnya, cari suaranya yang merdu, yang halus dan lembut itu untuk menuntun Engkau. Meneduhkan segala gejolak di hatimu sehingga kuasanya, kuasa kesembuhan mengalir. Kuasa kedamaian mengalir di hidupmu, di hidupku, di hatiku. Memulihkan kita. Kita keluar dari tempat ini, Engkau mengalami kuasanya, engkau mengalami air hidup itu mengalir di hatimu. Kok nama ya rapasikala lalamaya sikiana namaya sikiana namaya. Oh Gembala, sembah Tuhan. Itu Tuhanku, membuat hatiku tenang, membuat hati kita terus tenang. Tentram hening mengalirkan sungai kasihku, kuasa damai terang. Sekali lagi katakan, oh Gembala, oh Gembalaku itu Tuhanku. Katakan dengan imanmu, membuat aku tentram hening mengalirkan sungai kasihku, kuasa damai terang. Sekali lagi katakan, oh Gembalaku, korabaya lalalabaya sekia lalalabaya 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 se kinamaya lalalabaya lalalabaya. Engkau Gembala yang baik Tuhan, Engkau menjamah jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir, membebat hati yang susah, menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Korabaya lalalabaya sekia lalalabaya sekia lalalabaya sekia. Kuasa damai terang hening, kuasa damai, kuasa damai terang hening, kuasa damai terang hening. Terima kasih Tuhan. Suatu kelak kami akan berjumpa muka dengan Engkau. Suatu kelak kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh indah saat berjumpa dengan-Mu Tuhan Yesus. Kesusahan sementara yang kami terima, yang kami hadapi di dunia ini bukan apa-apa. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami sebagai manusia. Dan tiba saatnya kelak Tuhan, kami akan berjumpa dengan Engkau, Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa kesembuhan mengalir pada pagi hari ini. Menjamah setiap hati yang terbuka untuk kuasa Gembala yang baik. Membebat hatimu, menjamah Engkau. Meneduhkan segala gejolak suara-suara di hatimu, di pikiranmu. Meneduhkan segala suara-suara tersebut. Dan membebat segala kekecewaanmu, kelelahanmu, kejenuhanmu, sakit penyakitmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar saya akan menutup dengan doa berkat, tapi bagi engkau yang mau didoakan, silakan datang ke depan nanti ya selesai doa berkat. Biar kuasa kesembuhan mengalir, kuasa damai sejahtera mengalir, sukacita mengalir dari tahta Maha Tinggi.
Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau dimanapun berada. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gembala yang baik, menjadi pintu bagi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat-berkat yang terbaik datang daripada Dia, yang tidak ada pertukaran, yang tidak ada bisa menyamai berkat-berkatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah tubuh, jiwa, dan rohmu dipelihara menjadi sempurna, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segenap pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Kemanapun engkau melangkah, engkau dikejar-kejar oleh berkat. Setiap langkahmu berjejakkan anugerah. Setiap orang yang bertemu engkau akan menyebut engkau adalah berbahagia dan diberkati Tuhan. Terimalah berkat rahmat dari anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus yang membebat hatimu, menghibur engkau, menuntun engkau, menolong engkau, yang tidak pernah meninggalkan engkau. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.